Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada Ramadan yang ke-21 ini saya akan sedikit berbagi tentang hikmah puasa dari segi kesehatan. Karena hikmah puasa itu sendiri banyak sekali, wahai jamaah sekalian rahimahullah, yang dimana ada hikmah dari segi tauhid, hikmah dari segi psikologis, hikmah dari segi sosial dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada ikhwan wa akhwat fillah tentang hikmah dari puasa itu sendiri dari segi kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian Allah lanjutkan lagi dengan firman-Nya di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin al-ayat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kedua ayat tadi seakan-akan tidak memiliki korelasi sendiri. Padahal kalau kita lihat dari segi hikmah, kedua-duanya saling berkaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan gambaran bahwa kesehatan itu merupakan salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang kedua, korelasinya dengan puasa adalah bahwa dengan adanya ajaran puasa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, itu memberikan dampak kesehatan bagi hambanya itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa hal ini menjadi penting bagi kita semua? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena tugas seorang hamba, yaitu kita manusia, adalah agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan badan yang sehat, jasmani yang kuat, mental yang sehat, maka kita sibuk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini adalah puasa. Puasa dari segi kesehatan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan yang kedua adalah kesehatan mental. Puasa dari segi kesehatan jasmani itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah bagi penderita sindrom metabolisme akan berpengaruh secara langsung kepada kardiovaskular penderita sindrom metabolisme, yang dimana dengan adanya puasa akan meningkatkan fungsi dari kardiovaskular. Adapun bagi penderita diabetes tahap 2, mereka berpuasa maka bisa mengurangi efek dari penyakit tersebut. Kemudian dilansir oleh National Center of Biotechnology Information di tahun 2017, mereka mengadakan riset terhadap orang yang berpuasa, yang dimana mereka mengambil salah satu kesimpulan, yaitu orang yang berpuasa itu bisa menurunkan tekanan kadar darah mereka. Kemudian bisa menurunkan kadar gula darah. Kemudian dilanjut dengan hasil riset dari Heart Collaborative yang berada di Utah, USA, itu menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu bisa meningkatkan kesehatan jantung mereka. Kemudian bagi orang yang merasa gemuk, itu bisa meningkatkan kadar diet mereka atau melaksanakan program diet mereka dengan berpuasa, karena dengan puasa itu sendiri sudah mengurangi jumlah karbohidrat, jumlah protein, jumlah vitamin yang masuk ke dalam tubuh, sehingga bisa meningkatkan efek maksimal dari lemak yang ada di tubuh mereka dan bisa menjadikan lemak itu sebagai program diet mereka. Kemudian mampu mengurangi peradangan, mampu mengurangi produksi protein yang buruk, meningkatkan regenerasi sel, meningkatkan regenerasi fungsi organ seksual, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mampu menyehatkan kulit. Itu dari segi kesehatan jasmani apabila seseorang itu berpuasa.
Dan yang kedua ada kesehatan mental, yang dimana ada 4 fungsi kesehatan mental yang bisa didapatkan ketika seseorang itu berpuasa. Yang pertama adalah mampu meningkatkan mood yang baik bagi orang yang berpuasa, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap stres, memberikan efek berupa menjadi orang yang baik, dan yang terakhir adalah meningkatkan regenerasi sel otak dengan teratur. Demikianlah hikmah kesehatan dari seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Adapun semua kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran serta kemanfaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terima kasih telah menyimak video Ramadan ke-21 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.